Ta-da! Tolong jaga jawab dan nanti kita di sana kita tolong apa yang ingin ditanyakan silahkan ditanyakan, yang ingin diketahui tolong ditanyakan ya. Waktu dan tempatnya kita mulai ya dulu ya. Satu, satu. Ta-da! Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Alhamdulillah kesempatannya tahun ini kembali mempercayakan Duta untuk bisa menjadi tempat di mana berkunjung. Begitu Alhamdulillah, insya Allah kami terima dengan senang hati. Dan terima kasih juga adik-adik semua di sini, Alhamdulillah jauh-jauh dari kampus ke Banjarmasin, insya Allah dalam keadaan sehat ya. Baik. Pada hari ini memang baru saja kita dari pagi sampai baru saja selesai Pak sebenarnya, maka tadi gantian ada 2 episode untuk taping atau rekaman dalam hal kegiatan majelis sore. Majelis sore itu salah satu program yang memang kita tayangkan di Duta TV bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, membahas biasanya topik-topik agama. Sebelumnya kenalin dulu, nama saya Gusti Muhammad Hermawan. Di sini saya bekerja sebagai head presenter Duta TV. Jadi kerjaannya di depan layar Pak, di depan layar. Kalau membawakan berita, kemudian mereka stay di sana untuk melihat proses ngedit video, ngedit foto, bikin desain flyer, bikin desain yang sifatnya post produksi itu bisa dilakukan di sana. Nah, kalau di sini area-area syuting dan di sini biasanya untuk talk show, ini studionya memang kita relatif kecil Pak. Tapi untuk sekali lagi diinformasikan kalau untuk sekelas kayak TV swasta ini bisa dikategorikan paling besar di Kalimantan Selatan. Nah, dan Duta TV bisa dibilang cukup leading atau bisa dibilang nomor 1 lah di Kalimantan Selatan dalam hal penyiarannya. Kalau mungkin teman-teman di sini pernah lihat Metro TV nggak? TV One dan lain sebagainya. Duta TV sebenarnya satu tipe teman-teman. Jadi arahnya memang fokusnya di pemberitaan Pak. Di pemberitaan, dan makanya banyak program-program pemberitaan yang memang kami tayangkan. Itu ada Duta Malam, Duta Pagi, Duta Headline. Headline yang mungkin nanti akan kalian lihat sebentar lagi teman-teman. Yang per jam tayangnya dan itu siaran langsung. Kalau mungkin kalian lihat di RCTI ada sekilas info ya, sekilas info yang mengabarkan tentang berita-berita terjadi selama 1 hari ini. Nah, itu ditayangkan per jamnya dari jam 11 sampai jam 6. Kumpulan dari berita itu semua nanti akan ditayangkan di jam 7 malam di Duta Malam programnya. Dan banyak bagian-bagian di perusahaan ini yang kemudian juga bisa dibilang menjadi satu kesatuan teman-teman, karena kerja mungkin di multimedia ini bagiannya ngedit ya, tapi sebelum ngedit kan harus ada bahannya dulu, apa yang mau diedit dan sebagainya. Itu kerjanya para wartawan untuk bisa mencari gambar cantiknya, bicara mengenai gambar-gambar yang kemudian bisa dinaikkan di layar kaca televisi bagi para pemirsa di rumah. Karena sekarang Duta TV nggak cuma tayangnya di TV yang mungkin ditonton melalui siaran melalui antena pada umumnya UHF, tapi juga rata-rata kita siarkan dan upload ulang di YouTube kalau dan Instagram Pak. Jadi sehingga kalau mungkin bagi teman-teman Indonesia ini sudah malas ya, sudah malas yang namanya nonton TV, jadi bisa follow Duta TV Official. Duta TV Official itu salah satu
atau satu-satunya Instagram yang dimiliki oleh Duta TV. Nah, kalau bicara mengenai proses penyiarannya, itu kamera yang digunakan teman-teman boleh dilihat di ujung sana. Nah, kamera-kamera yang digunakan itu yang menjadi standar untuk rekaman kita atau siaran langsung kita. Jadi fungsinya memang biasanya kalau ada dialog minimal menggunakan 2 kamera, tapi kalau efektifnya sebenarnya 3 kamera Pak. Jadi ada yang long, kemudian ada yang medium, kemudian ada juga yang close up. Dan untuk post produksi untuk kemudian multimedia mungkin menyesuaikan. Di sini kita pakai aplikasi apa? Fis, boleh disebutkan aplikasi apa untuk ada Premiere? Premiere sama After Effects. Oke, ada Premiere sama After Effects teman-teman untuk mengedit berita-berita itu sendiri. Gambar-gambarnya mungkin di sekolah nanti kalau misalkan dirasa belum menjelaskan nanti akan ada lah kalian sesuai waktunya untuk bisa belajar itu semua, tapi saya yakin nanti arahnya akan ke sana. Jadi ada Premiere dan kemudian juga After Effects itu sendiri digunakan untuk gambar-gambar yang dilihat itu seperti apa, kemudian diedit, disatukan dengan suaranya atau audionya. Nah, audionya ini teman-teman presenter yang bertugas untuk mendubbing prosesnya. Jadi suaranya itu direkam dulu, kan mungkin kalau kalian nonton berita ada suara ya yang menjelaskan. Nah, suara itu direkam dulu teman-teman, nanti suara itu digabungin sama videonya. Nah, videonya itu gimana cara alurnya, nah itu tugas dari para jurnalis yang bikin naskah, disesuaikan dari sana alur gambarnya itu nanti seperti apa. Sesudah dibikin, sudah diedit dan sebagainya, masuk di ruangan MCR yang kaca ini, ya, yang di ujung sana. Ada gorden itu MCR atau Master Control Room, di mana di sana ditayangkannya berita-berita, urutan-urutan berita, urutan iklan, urutan live, urutan on air kita ditayangkan di sana. Yang kemudian juga proses audio on, kemudian juga dari teman-teman sana juga sudah ada yang ngaturin mixernya, mixing dan lain sebagainya. Kalau di studio sebelah sini yang nanti kita akan lihat proses bersiarannya itu menggunakan latar hijau, yang nanti muncul chroma key. TV-nya ini memang dimatiin atau gimana? Ya, boleh minta tampilin ke teman-teman MCR, minta chroma key-nya. Chroma key itu teman-teman bisa dibilang animasi. Nah, seperti itu contohnya. Jadi kalau kita berdiri di sana, ya, yang belakangnya itu padahal layar hijau, tapi yang munculnya gambar seperti itu sebagai bentuk animasi. Makanya kalau sangat dihindari bagi orang-orang TV, ya, menggunakan baju warna hijau. Baju warna hijau yang mungkin hijaunya seperti apa, mungkin nanti kita akan lihat di ujung sana, teman-teman. Dan di sana juga bagaimana proses untuk bersiarannya dan sebagainya, itu teman-teman presenter yang bertugas. Kita di sini ada banyak presenter, salah satunya saya, kemudian ada 3 lainnya yang statusnya tetap, dan kemudian juga ada juga yang freelance. Di sini kalau memang magang begitu ya, adakah kesempatan untuk mungkin bekerja di sini? Bisa jadi kalau kalian punya menunjukkan kualitas kalian pada saat kalian magang, teman-teman, dari segi kedisiplinan, dari segi kerapian, dari segi skill atau kemampuan, dari segi teknik kalian untuk belajar, dan itu memang perlu proses semuanya. Tapi setidaknya ada kemauan untuk belajar. Nah, itu biasanya yang paling banyak dihargai. Salah satunya yang ada di ujung sana itu Hafiz. Ya, Hafiz itu dulunya magang di sini, teman-teman, dari SMK 2 Banjarmasin ya. SMK 2 Banjarmasin, yang dimana setelah kelas 2 dia magang, kelas 3 balik lagi ternyata di Duta TV. Ternyata belum lulus saja Duta TV sudah menarik perhatian, kemudian juga Hafiz menjadi bagian dari Duta TV. Jadi
Ya gitulah sebenarnya. Apa sih plus minusnya kerja di TV? Ya sebenarnya banyak plusnya sih Pak, terutama bagi kita yang mungkin kameramen dan kemudian juga sebagai presenter, karena dengan mudahnya kita ketemu orang-orang penting teman-teman yang mungkin sulit rasanya kalau kita kalau kita nggak bekerja di TV. Kebetulan kalau saya pribadi, saya pernah wawancara dengan Pak Jokowi itu pada saat datang ke sini, kemudian Pak Amin, kemudian dengan Najwa Shihab, tahu ya Najwa Shihab ya, nah itu yang jadi bagian dari keuntungan lah bisa dibilang. Kita mau persiapan ya, teman-teman di sini dulu, lihat aja dulu di layar kaca. Kalau sudah selesai on air, baru nanti kita masuk sama-sama ke dalam untuk coba atau meliburkan beberapa aktivitas yang menuntut banyak kelas atau bisa harian. Di dunia pun juga menggunakan yang namanya alat ini dalam komunitas baca untuk membaca, tapi untuk kegiatan membaca berita ya, bukan ketika untuk dialog, bukan untuk apa yang sifatnya. Kalau kayak ini talk show, tahu ini talk show ya, rata-rata juga mereka menggunakan ini tapi untuk sekedar info 3 menit lagi menuju kombrek, 2 menit lagi menuju kombrek gitu. Ya mau pemberitahuan lah, jadi mereka lihat oh ada 2 menit lagi gitu ya, ada kayak gitulah kurang lebihnya. Enggak, ini beritanya. Ya, ini beritanya. Beritanya macam-macam. Nanti jam 11 ini beritanya tadi tentang apa? Tentang dinas, kemudian yang kedua tentang corona, yang 12 nanti juga jam 1 beda lagi, jam 2 beda lagi, sampai jam 6 itu beda-beda lagi. Ini berita-beritanya. Dan yang diutamakan dari ini semua adalah ekspresi sebenarnya, ekspresi dan intonasi. Kalau kalian baca berita tentang kebakaran, nggak mungkin kalian senyum, kayak seneng banget sama kebakaran gitu ya. Jadi harus sesuai dengan ekspresinya. Kemudian kalau kayak gini kan sifatnya informasi, jadi kita juga nggak boleh senyum, apalagi karena penyebaran virus penyakit itu sendiri. Nah kecuali kalian boleh senyum ketika ada informasi tentang kuliner kah, kemudian kayak ada hari ulang tahun, perayaan dan lain sebagainya. Nah itu boleh kalian senyum. Jadi walaupun kalian masuk TV ya, gak serta merta kalian semuanya harus senyum. Paling di awal-awal opening yang di sini ya bolehlah senyum sedikit-sedikit. Kemudian nanti di closing boleh senyumnya juga pada saat mungkin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda gitu. Jadi nggak karena biar terlihat ganteng gitu ya, biar terlihat cantik, senyum mulu, apapun beritanya nggak bisa seperti itu. Asik kalau dia hijau, harus hijau ya. Sebenarnya dulu berita TV itu birunya yang kayak ini ya, birunya mungkin kayak lebih gelap dari baju kalian ini sendiri. Tapi secara efektifnya itu bisa berjalan dengan baik ketika ini menggunakan green screen teman-teman, atau hijau warnanya. Kalau kalian mungkin lihat film-film Transformer, kemudian lihat itu mereka syutingnya di sini, syutingnya di studio yang sampai lantainya pun juga itu hijau. Jadi mereka nggak ada yang sebenarnya lompat-lompat gedung atau apa, mereka cuma sekedar lompat dan dikerjain oleh tim editor. Jadi mereka fungsinya ini itu banyak teman-teman ya, banyak untuk bisa memudahkan animasi itu lebih ditekankan. Dan AC kita pun juga harus memang cukup banyak ya, dari sini di sana setiap sisi kita ada AC karena untuk menjaga kualitas alat-alat kita supaya nggak panas. Itu biasanya kalau mati lampu gimana? Kalau mati lampu ya ada alatnya sudah untuk menjaga kalau mati lampu secara otomatis ini ke backup semua. Jadi nggak lagi harus nyalain genset dulu atau apa, enggak gitu. Ya di TV lah mungkin modalnya ya cukup besar juga kalau mau bikin TV, tapi
Tapi setidaknya kita tahu dulu lah alurnya gimana, prosesnya itu seperti apa. Siapa tahu di sini nanti ada yang mau buka TV kan Pak ya. Suatu saat insya Allah kita nggak pernah tahu. Yang pasti kalau ada minat jadi presenter kan artinya dia ada kemauan bisa nanti Pak saya mau ke sini silakan. Jadi kan pengajuan nanti gitu. Yang penting kan berani mau beda, artinya mau percaya diri, mau mencoba kan. Kalau nggak mencoba kan tidak ada yang tahu kan. Gitu sih, alhamdulillah. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini untuk menampilkan hasil. Iya, ini untuk menampilkan hasil. Jadi kalau mungkin kalian nyalain TV ini, ya, ini yang sedang tayang di Duta TV. Biasanya kalau mengisi ini sih kita isi lagu-lagu ya. Nah, promo-promo seperti ini. Jadi Duta TV ini yang lagi sedang tayang, yang ini. Duta TV nyampe gak di kalian? Ada kadang-kadang ya, tapi sebenarnya kalian bisa streaming teman-teman kalau mau nonton Duta TV itu dutatv.com itu sudah bisa diakses dan bisa melihat siaran langsung di Duta TV itu sendiri seperti apa. Kameranya ini di dalam sini, di dalam alat ini. Kalau kalian lihat sisi samping ini kamera, ya, sisi sampingnya kamera. Ini alatnya saja. Jadi sebenarnya ini sebenarnya layarnya itu munculnya di sini. Ya, ini cermin teman-teman. Ya, untuk memantulkan supaya tampil di atas. Itu fungsi. Udah masuk ke kamera gitu? Ya, Terpantul. Yang bagian biru ini kan masuk ke kamera? enggak. Enggak masuk. Ada pengaturannya memang sudah. Nah, jadi ya biasanya kita sih ngisi-ngisi ini lagu-lagu. Kalau sudah promo-promo iklan sudah selesai, biasanya kita isi-isi jam-jam sekarang kan orang mau makan siang atau apa gitu ya. Biar ada penontonnya juga. Biasanya kita setelkan lagu-lagu Indonesia. Ya itulah yang kita setel biasanya. Sesuaikan dengan jamnya. Jamnya betul Pak. Masa kalau kita putar tidak sesuai kan agak ringan sedikit. Ada lagi mau ditanyakan? Cukup ya? Baik, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini. Ta-da! Ta-da!